Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Sulaikan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori Bek 3 dengan nomor induk mahasiswa 25022011374 pada LPTK UIN Araniri, Banda Aceh. Pada hari Kamis 9 Oktober 2025, saya melaksanakan video pembelajaran kelas 12 di SMA Negeri 1 Penarun dengan materi iman kepada hari akhir menggunakan metode pembelajaran deep learning. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Jadi sebelum pembelajaran kita mulai ataupun materi kita mulai, marilah kita baca doa bersama. Ada yang bisa mimpin doa? Ketua kelasnya siapa? Oh ya, boleh dipimpin doanya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Dimulai. Kita diberikan kesehatan dan selalu beraktivitas dengan baik. Amin. Allahumma amin. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak absen dulu ya. Pada hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Abdul Wahid ada? Ada ya? Ada. Ahmad Nur? Ada? Ada. Santi? Ada? Ada ya? Nah, terima kasih. Semoga dalam kesempatan ini kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Allahumma amin. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita speaking dulu supaya sehat dan supaya cerdas dalam memperlakukan ataupun pembelajaran pada hari ini, nanti materi yang kita sampaikan. Bisa ya? Ya, kita sama-sama. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim supaya kita sehat. Bilaku senang. Alhamdulillah. Bilaku sedih. Bilaku lupa, astagfirullah. Bilaku janji, insya Allah. Dah sehat semua? Sehat. Semangat? Oke. Jadi dalam rahmatan lil alamin, sebagai kita warga Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia ya. Oke, langsung saja kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi bandu ibuku. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang apa? Hari akhir. Tentang apa? Iman? Ya,
Iman kepada hari akhir. Ada yang tahu iman kepada hari akhir? Percaya kepada hari akhir. Percaya terhadap hari akhir. Oke. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan tujuan daripada judul pada pagi hari ini, yaitu tujuan pembelajaran pada hari akhir. Yang pertama, kita harus tahu menganalisis konsep hari akhir, yaitu hari kiamat dalam Islam. Dan yang kedua, menjelaskan hubungan antara keyakinan hari akhir dengan akhlak mahmudah. Dan yang ketiga, mengatasi masalah sosial dengan solusi berbasis keyakinan hari akhir, yaitu tanggung jawab, sabar, dan tawakal. Jadi hari akhir itu kita tahu dan kita harus mengerti hari akhir itu bagaimana. Dan di sini pengertian hari akhir, yaitu menurut bahasa yaumul akhir, artinya hari terakhir. Terakhir apa? Terakhir kehidupan manusia. Ya, ini dari istilah hari berakhirnya kehidupan dunia, manusia dibangkitkan dan dihisab. Dan kita bisa melihat dalil di Quran surat Al-Hajj. Di ayat ke-7, Allah akan membangkitkan orang yang mati. Nah, di sini coba sebutkan satu fenomena di sekitar kalian yang menurut kalian adalah kiamat kecil atau tanda akhir zaman. Ada yang tahu contoh kiamat kecil? Siapa? Ada yang tahu? Ya? Kiamat kecil? Kematian seseorang yang individu. Iya, terus? Gempa bumi, Ya. banjir, tsunami, dan bencana alam lainnya. Iya, betul. Tepuk tangan kalau yang di. Ya, itu. Jadi kiamat kecil yaitu alam di sekitar kita bisa lihat, yaitu tentang kematian. Itu salah satu contoh kiamat kecil. Setelah itu gempa bumi. Setelah itu apa lagi tadi? Banjir bandang. Nah, itu banyak sekali contoh-contoh yang kita bisa lihat dan kita alami. Dan untuk contoh kiamat besar, ada yang tahu? Ya? Keluarnya Dajjal, matahari terbit dari sebelah barat, keluarnya Yajuj Majuj, turunnya Nabi Isa, dan turunnya Imam Mahdi. Iya, betul, tepuk tangan. Ya, itulah salah satu contoh-contoh kiamat besar yang kita nanti belum bisa mengetahui ya, tapi kita harus meyakini bahwa itu salah satu rukun iman. Tadi ini sudah dijawab ya. Ayo kalian tahu, sebutkan salah satu rukun iman yang terkait dengan hari akhir. Rukun iman. Ayo. Hah? Kenapa? Percayanya adanya hari akhir. Itu salah satu salah satu rukun iman yang wajib kita ketahui. Oke. Rukun iman yang keberapa di hari akhir itu? 5. Nah, rukun iman yang kelima. Pinter. Nah, di sini kita memahami tadi sudah dijelaskan definisi hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan di dunia dan dimulainya kehidupan akhirat. Yaitu apa? Yaumul hisab. Nanti setelah hari akhir nanti ada kehidupan baru, yaitu yaumul hisab. Nah, yang di sini tadi dijelaskan, tadi sudah ada kiamat sugro dan kiamat kubro, kiamat besar dan kiamat kecil. Oke. Tanda-tandanya udah tadi ya. Nah, kalau kita sudah, mari kita melihat videonya ya.
hari kiamat. Terkait peristiwa hari akhir, bahwa informasi yang kita terima merupakan gambaran kecil dari dahsyatnya kejadian hari kiamat yang sebenarnya. Berkaitan dengan hukum, bahwa munculnya tanda kiamat tidak berkaitan dengan hukum apapun. Tanda-tanda hari kiamat bisa berupa hal baik, buruk, mubah, haram, wajib, dan sebagainya. Pertanyaan pemantik 2, jawablah pertanyaan berikut pada akhir sesi. Apa saja penanda yang menunjukkan terjadinya kiamat sughra? Ya, itu tadi penampilan video yang kalian amati tentang gambaran hari akhir. Baiklah, setelah kalian mengamati video tadi, Bapak minta kalian berkelompok. Udah siap? Ya, berkelompok, membuat kelompok. Nanti Bapak akan ngasih lembar LKPD masing-masing kelompok. Kelompok 1, 2. Nah, setelah kami bagikan kelompok, Bapak udah dapat semua ya? Nah, udah semua, silahkan kerjakan. Setelah dikerjakan, nanti Bapak pengen kalian tuh presentasi apa yang ada di LKPD yang Bapak sampaikan, ditulis. Dari kasus ini tertuju pada ketenangan dari sudut pandang laki-laki yang merasa kritik rasa dan ingin melakukan kok ketenangan sih Pak? Dia kan putus asa nih gara-gara ditinggal para yang dicinta harta gitu. Rasa tertuju pada ketenangan dari sudut laki-laki. Seharusnya orang yang menentang masalah tersebut. Udah? Udah. Udah siap semua? Belum. Ada yang sudah selesai? Kalau ada yang sudah selesai, nanti boleh dipresentasikan. Yang lain nanti ada pertanyaan jika kurang paham, ya? Ya, ditulis. Udah selesai belum? Belum. Ini udah siap ya? Nah, udah. Presentasi Pak. Nanti dulu apa? Ini udah siap? Belum.
Udah bisa dimulai. Kalau sudah selesai bisa dimulai presentasinya dari kelompok 1, 2, kelompok 3 ya. Ini kelompok 3 ya. Kelompok 3 mau mempresentasikan dari LKPD-nya. Silakan yang lain diperhatikan. Jika tidak tidak paham nanti bisa ditanyakan ataupun perlu ditanyakan. Boleh. Sebutkan nama ya. Nah, sebutkan namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan kerja kelompok kami. Dan di sini ada pertanyaan nomor 1. Seorang kasir menemukan kelebihan uang Rp 500.000 di laci suka tutup toko. Tidak ada CCTV dan tidak ada yang tahu. Haruskah ia mengambilnya atau melaporkannya? Jawabannya adalah berdasarkan analisis mendalam terhadap prinsip-prinsip keimanan, didapati bahwa seseorang harus dan wajib mencegah diri dari segala bentuk kecurangan dan segera mengembalikan harta yang diperoleh secara tidak sah. Kewajiban ini berakar kuat pada keyakinan mutlak akan adanya hisab atau pertanggungjawaban yang sangat detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini mengajarkan bahwa tidak ada satupun perbuatan, bahkan sekecil apapun sudah lisan yang salah atau harta yang diambil tanpa hak yang akan luput dari perhitungan. Oleh karena itu, ketika seseorang menemukan dirinya memiliki harta yang haram, ia harus segera mengembalikannya kepada pemiliknya atau menyalurkannya ke jalan yang benar sebagai bentuk pembersihan diri. Harta yang diperoleh melalui kecurangan tidak hanya menghilangkan keberkahan dalam hidup di dunia, tetapi yang jauh lebih penting, ia akan menjadi beban dosa yang memberatkan di yaumul akhir. Kekayaan yang fana ini tidak akan membawa manfaat, melainkan menjadi saksi yang memberatkan di hadapan Sang Pencipta. Mengembalikan harta tersebut adalah langkah pertama menuju ketenangan hati dan keselamatan abadi. Jawaban dari pertanyaannya adalah uang yang diambil tersebut menjadi harta haram. Penggunaan harta haram ini akan menghilangkan berkah dan rezeki lainnya dan dapat menghalangi penerimaan doa. Jika perbuatan ini diketahui, reputasi profesional kasir tersebut akan hancur, membuatnya sulit mendapatkan pekerjaan di masa depan, terutama di sektor keuangan atau layanan pelanggan. Udah selesai? Iya. Terima kasih. Kita boleh akan upload dulu untuk kelompok 3. Dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain ada yang sudah selesai? Udah, Pak. Udah. Dari kelompok mana dulu yang maju? Boleh dari kelompok 1. Kelompok 1 dulu maju. Tuh, untuk dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai suatu kasus yang akan dibacakan oleh Mutia Hafiz dan Kaila. Di sini soalnya ada seseorang kehilangan harta benda atau orang yang dicintai akibat bencana alam. Ia Nah, berikan aplaus ya untuk kelompok yang terakhir. Nah, jadi yang disampaikan tadi tentang pembahasan pada hari akhir. Di sini kita jawab dan setelah itu kita akan ada pertanyaan untuk kalian, ya. Di sini apa yang kita pelajari tadi dan apa yang kalian tangkap tentang materi yang telah disampaikan? Ya, dari kelompok 1 mana?
Kami dapat memahami keyakinan hari akhir, mendorong tanggung jawab, sabar, dan tawakal. Dunia adalah ladang amal untuk kehidupan abadi. Dah. Itu Pak. Iya, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Oke. Dah, kelompok 2 ada? Ada lagi? Ada lagi? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, jadi Bapak simpulkan untuk materi di hari akhir pada pertemuan kali ini. Jadi kita meyakini hari akhir yaitu hari terakhirnya alam alam dunia. Setelah itu kita harus yakini. Kenapa? Karena itu salah satu rukun iman yang keberapa? Yang kelima yang wajib kita yakini. Setelah itu untuk menanamkan rasa cinta dan rasa sebagai umat muslim, kita harus bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menerapkan dalam akhlak dalam kehidupan sehari-hari, dalam akhlak mahmudah. Mahmudah itu apa? Akhlak terpuji. Terpuji. Akhlak terpuji contohnya apa? Berkata jujur. Berkata jujur yang disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 3 ya. Nah, dalam hal kejujuran, seandainya kalian punya uang, nah itu ketika tidak ada orang ataupun di tempat kawan ataupun sama orang tua, itu kita harus jujur. Ketika minta saku dari orang tua, memang kalau sudah diberikan uang jajan, kalau jangan dia aneh-anehkan ataupun jangan ditambah-tambahin. Kalau seandainya ada iuran di sekolah, ya memang harus ada iuran. Jangan minta yang lain. Uang jajan kalian dari untuk uang sakunya berapa? 10.000. Cukup? Cukup. Oh, alhamdulillah kalau cukup. Nah, kalau cukup berarti ya memang kita harus kita harus merelasikan uang tersebut ataupun memanfaatkan supaya bisa untuk disisihkan untuk menabung. Oke. Baik. Anak-anak, pelajaran hari ini bisa menyenangkan nggak? Ya, menyenangkan. Nah, terima kasih pelajaran yang kita pelajari pada hari ini tentang hari akhir. Kita bisa menanamkan rasa cinta kepada Allah, cinta kepada sesama, dan kita tumbuhkan dalam akhlak kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kita bisa mengetahui kiamat kecil dan kiamat besar, dan setelah itu apa yang kita pelajari bisa bermanfaat di dunia dan akhirat. Terima kasih. Dan sebelum kita akhiri, marilah kita doa bersama ya, biar membaca alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.